Selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Kali ini kembali lagi dengan saya Gregorius Verdi dari TI 2018B dengan NIM 051. Pada percobaan kali ini kita akan membuat routing statik dengan tujuan mengetahui cara kerja routing statik di Mikrotik, mampu mengonfigurasi tabel routing statik dan mengetahui fungsi cost. Lalu dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan routing statik di Mikrotik seperti gambar berikut. Nah, kita buat dahulu di GNS3 skema rancangan jaringan routing statik seperti ini. Lalu skema jaringannya simulasi bandwidth management, ada 3 buah router dan 3 buah PC sebagai klien untuk menghubungkan seluruh network yang ada, maka digunakan routing statik. Untuk langkah percobaannya, yang pertama kita buat skema jaringan seperti ini sudah. Lalu kita setting IP address masing-masing interface PC client yang terhubung ke router. Oke, lalu kita masukkan IP address-nya di channel ini. IP address pada PC1 ini adalah 192.168.1.2 dengan gateway 192.168.1.1. Oke, setelah itu untuk PC2 IP address-nya 2.2, gateway-nya 2.1. Selanjutnya sama dengan PC3 juga. Lalu pada PC1 dan PC-PC lainnya juga kita aktifkan dengan mencet tombol ini, tombol play. Kita on kan semua PC-nya, ada PC1, PC2 dan PC3. Oke. Di PC1 kita akan setting IP-nya, kita menuju ke local area connection 1, selalu properties, internet protokolnya. Kita ini use the following IP address seperti tadi, 192.168.1.2 dengan default gateway-nya 1.1. Begitu juga dengan PC2, kita masukkan IP address-nya, properties, lalu TCP IP, properties lagi, IP address-nya 192.168.2.2 dan gateway-nya 2.1. Sudah, kita close semuanya. Kita juga lakukan hal yang sama dengan pada PC3, yaitu seperti berikut ini: internet protokol, properties dengan IP address dan gateway yang sudah tertera pada panduan. Oke. Kita beranjak ke langkah selanjutnya, yaitu setting IP address masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Kita konekkan dengan Ethernet, ini kabel Ethernetnya. Ini, dan ini. Oke. Lalu kita setting IP address-nya. Pada router 1, Ethernet 1 ada IP-nya 192.168.1.1/24. Itu address-nya 192.168 dengan network 192.168.0 networknya. Dengan IP-nya 192.1.0. Satu titik nol seperti yang ada di sini /24. Lalu lanjut ke
kita setting yang lainnya. PC1 seperti ini, lalu yang PC2 seperti ini. IP ini addressnya. Lalu yang di PC3 juga seperti ini addressnya. Lalu setelah itu ini saya lupa ini sepertinya. Oh ini benar ya, kita coba browser ya. Ini sebenarnya nanti cuman saya mau ngecek aja 168.3.2. Oh ini masih 4 ini ada yang harus dimatikan. Yang dimatikan ini yang di 12.12.2 ini dimatikan. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Untuk kita setelah setting IP sudah kita masuk seperti ini, lalu kita buat tabel routing masing-masing routing seperti tabel berikut. Kita masuk ke sini, kita ke PC1. Kita masukkan yang pertama pada router 1, distance address-nya 2.0. Nah, seperti ini 0. Sama juga yang lain setting. Nah ini tadi sebentar ya, ada kekeliruan. Nah, ini juga di yang ini masukkan distance address-nya, masukkan gateway juga kalau ada gateway-nya. Nah, setelah itu pada langkah selanjutnya adalah kita mencoba tahap pengujian. Kita ping, silakan ping dan sesuai tabel berikut pada dari PC1 kita buka command prompt, kita hapus dulu. Oke. Lalu kita ping PC2 dengan masukkan address-nya ping. Oke, maaf, 192.168.1.2 BNT. Nah, ini sedang mengeping. Lalu kita coba di PC lain. Oke, dulu ping 192.168 itu kita juga BNT. Setelah ping, kita coba ping PC1 ke PC3. Kita PC3 ke PC1 ya. Kita ping 192.168.3.2 BNT, ini ping router PC1.
semuanya berhasil nge-ping semua. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita mencoba trace dari PC 1 ke PC 2. Kita coba. Nah, ini kita menunjukkan antara trace dari PC 1 ke PC 2 seperti ini. Kalau saya tentukan dari PC 1 nih. Ini dari PC 1 menuju ke PC 2 seperti ini. Lalu dari PC 1 diteruskan ke router OS 2. Jadi dari prosesnya dari PC 1 lalu ke router OS 2, lalu baru ke IP address dari PC 2. Oke. Nah, ini dari gateway router 1, gateway-nya router 1, lalu ke router 2, lalu ke PC 2. Lalu lanjut ke kita trace dari PC 1 ke PC 3. Tracer 192.168.3.2. Dari PC 1 ke PC 3. Dari PC 1 ke PC 3 ini langkahnya apa saja? Ada PC 1 lalu ke router 3, lalu ke PC ke router 3, lalu ke router 3 dari PC 1, router 3, lalu terusnya langsung ke PC 3. Lalu kita coba berikutnya PC 2 ke PC 1. PC 2 ke PC 1. Tracer 192.168.1.2 ke PC 1. Nah, ini jadi alurnya dari ini mohon maaf ada kesalahan. Dari PC 1 ke PC 2. Ini tadi PC berapa ya? Oh, ini dari PC 3 ke PC 1 ternyata. Jika PC 3 ke PC 1 ini melalui default gateway-nya PC 3, PC 3, lalu menuju ke router 1, 13.13.1, lalu baru ke PC 1. Ini dia. 2. Lalu kita trace dari PC 3 ke PC 2. Dasar 192.168.2.2. Nah, ini dari default gateway-nya PC 3 ke router 2, router 3 ke router 2, lalu lanjut ke PC klien 2. Oke. Setelah itu dari PC 2 kita akan coba, kita hapus dulu, kita masuk lagi, kita tes ke PC 1. Nah, ini dari default gateway-nya PC 2 ke router 1, melalui router 2, lalu ke router 1, lalu baru ke PC 1, lalu lanjut ke PC 2 ke PC 3, 192.168.3.2. Ini dari router default gateway-nya PC 2 lalu ke router 3, lalu ke PC 3. Selesai. Ini gambaran trafficnya dari PC 3 ke PC 2, lalu PC 2 ke PC 3, PC 1 ke PC 3, PC 1 ke PC 2, lalu PC 2 ke PC 1. Oke. Lalu buatlah table routing yang dipraktekkan
di GNS Tracing data feed routing jadi sebagai berikut. Ini dari PC 1 ke PC 2, lalu kembali PC 2 ke PC 1, PC 2 ke PC 3, PC 3 kembali lagi ke PC 2. Akan tetapi ada perbedaan pada PC 1 ke PC 3, yakni PC 1 ke PC 3 tidak melalui router 1, tidak melalui jalur yang 13 dari gateway addressnya ini 13.13.0 ini tidak melewati jalur bawah ini, akan tetapi melalui 12.12.12.0 ini tadi adalah distance address-nya, tidak melalui distance address 13.13.13.0, akan tetapi melalui distance address 12.12.12.0 lalu ke 23.23.23.0 baru ke router 3. Intinya pada PC 1 ini dari router 1 tidak langsung disambungkan ke router 3, akan tetapi melalui router 2 baru akan ke router 3. Begitu juga sebaliknya. Lalu saja kita coba ke PC 1 kita tambahkan, berarti kita tidak mengutak-atik PC 2 karena PC 2 hanya sebagai jalur. Kita tambahkan ini, kita tambahkan gateway-nya, distance address-nya dari PC 3, kita tambahkan distance address-nya PC 3 yang melalui gateway dari PC 2. Kita tambahkan 192.168.30/24, lalu ditambahkan juga ini jalurnya 12.12.0 tambah thread 2.24/24 gateway-nya. Di sini saya pakai 2. Ya, ini saya pakai 2, bukan pakai 0. Sama saja. Kita tambahkan di situ. Oke. Lalu kita aktifkan yang ini, kita aktifkan, lalu kita nonaktifkan yang melalui PC 1 ke PC 3. Ini kita harusnya 13.13.2 nya kita nonaktifkan, 13.13.2 nya kita nonaktifkan 13.13.0 nya, 13.13.3 nya kita nonaktifkan, 13.13.3 nya ini kita nonaktifkan. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Kita coba trace ke PC 3 3.2. Nah, ini dari default gateway-nya PC 1, lalu ke PC router 2, lalu dari router 2 ke router 3, lalu dari router 3 baru ke PC 3. Seperti itu. Lalu yang di PC 3 juga kita rubah jalurnya seperti yang ada di tugas 4 ini. Dari PC ketiga ini juga nyambung ke router 2. Lalu kita buka PC 3, kita tambahkan di sini reachable ether 2 ini default distance address-nya PC 1 192.168.1.0, lalu ditambahkan dengan 23.23.23. Ini adalah router 2. Tambahkan ke address-nya router 2 dari PC dari router 3 ke router 2, lalu 23.23.23 ini, sehingga kita menonaktifkan yang router 1 dari router 3 ini, channel dari router 1 ke router 3 ini 13.13.13. Selanjutnya ini kita nonaktifkan. Kita akan coba apakah berubah. Yang ini semulanya ada 3 step, lalu kita coba tracer PC 1. Ini dari default gateway-nya PC 3, lalu menuju ke router 2, lalu dari router 2 menuju ke router 1, setelah itu baru ke PC 1. Ya,
Demikian percobaan routing statik kali ini. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.